Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pendanaan jaringan terorisme Jamaah Islamiyah dilakukan melalui jalur-jalur resmi seperti kotak amal dan yayasan. Bagaimana hal tersebut bisa lolos dari pantauan aparat maupun pemerintah? Kami akan mengulasnya bersama dengan Direktur Intelligence Institute Ridwan Habib. Selamat malam Mas Ridwan. Selamat malam Mbak Sylvia. Mas Ridwan, bagaimana bisa uang sumbangan di kotak amal sampai ke tangan JI? Ya, inilah kehebatan dari sebuah organisasi setua Jamaah Islamiyah ya. Karena memang mereka ini sudah beroperasi sejak tahun 1995, jauh sebelum Orde Reformasi. Dan mereka ini bertahan hidup selama puluhan tahun itu dengan melakukan sistem yang sudah baku, yang disebut dengan sistem harokah atau sistem gerakan itu. Dan baru sekarang kemudian terungkap ternyata selama puluhan tahun operasi pendanaan amaliyah itu menggunakan sarana-sarana sederhana yang ada di sekitar kita, termasuk kotak amal di minimarket itu, Mbak Sylvia. Oke, tapi bagaimana bisa akhirnya mereka bisa menyebar begitu banyak kotak amal tanpa ketahuan aparat selama bertahun-tahun dan akhirnya sampai ke tangan mereka digunakan sebagai pendanaan kegiatan-kegiatan terorisme. Kita akan lanjutkan kembali, Mas Ridwan Habib, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, JI ini kan memiliki yayasan pengumpul infak umum dan khusus menurut keterangan polisi yang katanya mendapatkan izin pengumpulan dana infak dari Kemenkumham, Basnas sampai Kementerian Agama. Bagaimana bisa, Mas Ridwan? Ya, ini saya kira evaluasi yang luar biasa harus dilakukan kepada jajaran Kementerian Agama ya. Ini membuktikan bahwa selama puluhan tahun sistem verifikasi ini ternyata tidak akurat. Sistem verifikasi organisasi termasuk ketika mereka melakukan perizinan ya. Dan termasuk juga pendalaman terhadap karakteristik sebuah yayasan. Ternyata kan tidak berjalan dengan baik. Saya kira ini juga merupakan semacam evaluasi kepada Kementerian Agama. Pak Menteri Agama bahkan beberapa hari yang lalu saya baca di sebuah media online itu malah justru baru mendengar gitu ya. Baru mendengar. Jadi saya kira Kementerian Agama kurang sensitif terhadap hal ini dan perlu ada evaluasi dari Bapak Presiden. Bertahun-tahun lolos dari aparat, dari pemerintah baru terbongkar sekarang ternyata ada sekitar 13.000 lebih kotak amal tersebar di minimarket dan digunakan sebagai dana untuk kegiatan-kegiatan terorisme. Kenapa selama ini tidak terungkap, Mas Ridwan? Ya, JI ini kan setelah serangan terakhir mereka pada tahun 2009, yakni pengeboman bom Maryat kedua, itu kan mereka benar-benar tiarap ya, sejak tahun 2009. Pengeboman besar mereka terakhir itu tahun itu. Tapi ternyata kan organisasinya berjalan terus. Dan mereka punya satu sistem yang disebut dengan Sundukuna Juyubuna. Dana organisasi berasal dari kantong kami sendiri. Jadi ada sistem-sistem infak, ada sistem-sistem sedekah yang kemudian bergulir dan sudah diakui oleh salah satu anggotanya, Opik Lawanga, yang mengatakan bagi anggota organisasi yang belum bekerja, maka yang menanggung adalah organisasi. Dan ini sebenarnya lazim. Banyak juga organisasi lain yang melakukan hal yang sama. Bedanya adalah JI ini adalah organisasi teror. JI adalah organisasi yang mendalangi pengeboman-pengeboman besar di Indonesia. Dan ini menurut saya memang benar, Mbak Sylvia, sebuah kecolongan besar. Terutama bagi Kementerian Agama ya, saya kira yang mengawasi yayasan-yayasan itu. Oke, terakhir Mas Ridwan, Mabes Polri menyebut masih ada 6.000 lebih anggota JI. Mengapa JI masih bisa eksis sampai sekarang dan seberapa mengancam eksistensi mereka? Saya kira sangat mengancam ya, karena JI bagaimanapun juga berafiliasi kepada organisasi Al-Qaeda, dan Al-Qaeda adalah organisasi teror. Dan ini saya kira juga jadi perhatian khusus yang harus benar-benar diawasi dalam hari-hari ini, Mbak Sylvia. Terutama bagaimana kemudian sistem-sistem mereka itu harus dibongkar detail.
di mana saja kantor-kantor pedoknya, cover-covernya apa saja, lembaga apa saja yang dia di cover mereka, itu harus diungkap sedetail mungkin. Dan kalau perlu saya kira polisi bisa mengajukan ke pengadilan bahwa JI adalah organisasi terlarang, seperti ketika Polri mengajukan JAD sebagai organisasi terlarang, sehingga kemudian ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa siapapun anggota JI berarti dia adalah anggota organisasi terlarang. Dan sekali lagi saya kira Kementerian Agama ya perlu dievaluasi keras, terutama dalam konteks pengawasan kepada organisasi-organisasi Islam yang ternyata disalahgunakan seperti JI ini. Ya, baik, terima kasih atas analisa Anda, Mas Ridwan Habib telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.